Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ren Oktasemilahi, biasanya akrab dipanggil Ren. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menganalisis karya sastra pada abad 19 yang berjudul Angkur Sam, karya dari Gustav Flaubert. Dan ini adalah bukunya. Ini versi bahasa Indonesianya, yang dimana di sini ada 3 cerita, yang salah satunya yaitu Angkur Sam. Kenapa saya memilih karya sastra ini? Pada dasarnya saya telah memiliki ketertarikan pada bagian judulnya Sam, yang berarti dalam bahasa Indonesia sederhana, dimana di sini saya ingin menganalisis bentuk sederhana itu yang terjadi pada abad 19 seperti apa dan bagaimana jika kita representasikan ke abad sekarang. Diceritakan seorang perempuan bernama Felicite yang dimana secara latar belakang baik itu finansialnya atau dari segi pendidikannya itu sangat tidak memadai pada saat itu, sehingga bisa dikatakan bahwa Felicite ini dikatakan sebagai seseorang yang kurang akan segalanya. Sebelum Felicite ini menemukan kehidupan yang lebih layak, ia harus bekerja sepenuh hidupnya bersama majikannya bernama Madam Obang. Madam Obang ini memiliki 2 orang anak yang bernama Virgin serta Paul. Hari demi hari, Felicite mengingat bahwa dia memiliki seorang keponakan bernama Victor, yang dimana ketika Victor mengunjungi Felicite, ia seakan-akan berada di pangkuan ibunya karena Felicite ini menganggap Victor adalah sebagai anaknya, dimana ia mengasuh dan memberi makan layaknya seorang ibu kepada anaknya. Ketika Victor ini mendapat panggilan kerja di luar dari wilayah tempat tinggalnya sekarang bersama Felicite, Felicite cukup merasa sedih ketika dia harus meninggalkan salah satu orang yang dia punya, yakni keponakannya dia, dan pada akhirnya dia harus berpisah. Karena dia khawatir dengan keadaan Victor, dia di satu sisi kerap bercerita kepada Madam Obang, majikannya sendiri, akan kekhawatirannya yang ditimpa anaknya ini. Kemudian dia mendapatkan kabar bahwa Victor harus meninggalkan dunia tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada Felicite. Ketika mendengar kabar itu, Felicite merasakan kesedihan yang sangat luar biasa dalam. Tapi walaupun bagaimanapun, Felicite harus bisa mengontrol egonya sendiri, mengontrol dirinya sendiri ketika ujian yang diterimanya ini cukup berat baginya. Dengan keadaan kondisi yang menurun, baik itu penglihatannya dan pendengarannya, Felicite ini diberi burung beo yang dia beri nama Lulu sebagai hewan peliharaannya dia yang ia pelihara hingga akhir hayatnya. Di mana seorang Felicite ini memiliki kontrol emosi dan kontrol diri sendiri yang sangat kuat menurut saya, karena di saat dia menerima semua masalah yang ia harus terima pada hari itu, dia tidak mencoba untuk melakukan hal yang sama dengan orang lain yang seperti Victor kehilangan nyawanya. Dia tidak ikut serta dalam mengakhiri hidupnya. Dengan kata lain, pembahasan mengenai self-control dan ego tersendiri itu saya akan menggunakan teori dari seorang psikologi yang mempopulerkan teori psikoanalisis, yaitu Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, manusia memiliki 3 komponen yang saling berikat dan saling berdinamika. Pertama, yang kita tahu bahwa manusia itu memiliki id, kedua superego, dan terakhir adalah ego. Id merupakan suatu bentuk dorongan dari diri kita, baik itu berupa hawa nafsu ataupun insting yang dimana itu yang kita butuhkan saat ini tanpa melihat norma sosial yang ada. Sedangkan superego merupakan suatu bentuk pikiran yang mengontrol mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, terikat dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Serta yang terakhir adalah ego, di mana ego sendiri merupakan penyeimbang antara id dan super ego, dan salah satu komponen yang bisa kontrol di kehidupan sehari-hari. Gabungan dari 3 komponen ini akan menghasilkan 2 individu, yang dimana 2 individu ini bisa kita lihat dengan cara mereka mengontrol ego mereka.
Yang pertama, jika mereka bisa mengontrol ego mereka, kemudian bisa melihat realita sebaik mungkin, dan menerima realita dengan apa adanya, dengan penuh tabah, maka akan menghasilkan individu yang memiliki pemikiran yang optimis. Namun di sisi lain, ketika seorang individu tidak dapat mengatur komponennya, terutama egonya yang lemah itu, maka bisa dikatakan bahwa orang tersebut memiliki kecenderungan impulsif dan indikasi stresnya juga cukup tinggi. Cara agar kita bisa mengontrol ego kita menurut Sigmund Freud dan kita bisa realisasikan itu terhadap di kehidupan kita sekarang adalah menceritakan keluh kesah kita kepada orang terdekat kita ataupun kepada orang yang kita percayai, sebagaimana bentuk dari penurunan ego yang kita punya, tanpa disadari bahwa saat kita bercerita, kita menghapus elemen kecemasan dan mengurangi indikasi stres yang ada dalam diri kita. Bagaimana orang percaya bahwa pada abad 19, orang tidak akan percaya ketika harus bercerita kepada orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Apabila kita tarik pertanyaan di awal, sederhana apa, yang seperti apa dalam konteks cerita ini, maka bisa saya dapat simpulkan bahwa sederhana yang dimaksud adalah ketika kita bisa menerima realita yang kita hadapi dengan lapang dada. Maka dari itu yang bisa saya dapat sampaikan. Terima kasih atas pengertiannya. Saya cukupkan. Dadah. Selamat tinggal.